Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 29 November 2020, hari Minggu, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengukuran dan Usulan Perbaikan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Apotek Bes Pontianak. Perkenalkan, nama saya Doni Marantika, NIM D106116116123. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada pembimbing utama saya karena saya dipersilakan untuk maju seminar proposal skripsi saya dengan judul Pengukuran dan Usulan Perbaikan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Apotek Bes Pontianak. Baik, latar belakang. Sesuai dengan kenyataan lapangan, sampai saat ini selalu ada masyarakat dalam membeli obat-obatan yang mengeluh dengan obat yang dibeli di apotek. Kejadian tersebut lebih banyak terjadi pada pembelian obat-obat ringan, sehingga masyarakat memilih untuk membelinya di minimarket, toko, ataupun di warung terdekat. Akan tetapi, keluhan yang ditimbul dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada pembelian terhadap obat ringan, namun mencakup pada pembelian semua jenis obat di apotek seperti obat-obat resep. Masyarakat juga beranggapan harga obat yang dijual di apotek terlalu mahal, sehingga ironis terjadi karena obat untuk penyakit ringan tersebut bisa dapatkan di toko-toko biasa atau di minimarket dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan kemanjurannya sudah terbukti. Kondisi ini tentu saja dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap apotek menjadi menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada apotek, sehingga nanti akan ditemukan atribut apa saja yang sudah bagus atau bernilai positif dan atribut saja yang harus diperbaiki atau bernilai negatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan apotek. Penelitian ini dilakukan di Apotek Bes yang terletak di Jalan Sultan Abdul Rahman nomor 52A, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa saja atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Apotek Bes? Kemudian bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Apotek Bes berdasarkan atribut yang ada, dan apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Apotek Bes. Batasan penilaiannya meliputi 1. Responden adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA. 2. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang membeli obat di Apotek Bes Pontianak sebanyak 30 responden untuk kuesioner pendahuluan. 3. Sampel yang digunakan adalah masyarakat yang pernah membeli obat di Apotek Bes Pontianak sebanyak 90 responden untuk kuesioner tahap 2. 4. Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan dengan metode Service Quality dan Importance Performance Analysis. Selanjutnya diagram alir dari penelitian ini yaitu mulai, kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya terbagi menjadi observasi lapangan dan studi pustaka, kemudian masuk ke perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, kemudian masuk ke penetapan model penelitian, selanjutnya identifikasi awal atribut penelitian, kemudian penentuan sampel penelitian, setelah itu masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu kuesioner tahap 1 dan kuesioner tahap 2. Setelah pengumpulan data masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Kemudian apakah data valid dan reliable? Kalau belum, kembali ke pengumpulan data. Tapi kalau sudah valid dan reliable masuk ke pengolahan data, yaitu SERPQUAL dan IPA. Selanjutnya masuk ke analisa hasil penelitian, kemudian kesimpulan dan saran, selesai. Gambar model penelitian. Atribut-atribut jasa yang mempengaruhi kepuasan pengguna, kemudian user approach, kemudian ekspektasi tingkat kepentingan dan persepsi pengguna, kemudian setelah itu masuk ke SERPQUAL, IPA, dan prioritas perbaikan terhadap Apotek Bes. Penentuan sampel penelitian.
Jumlah responden untuk kuesioner pendahuluan atau tahap 1 adalah sebanyak 30 responden. Sesuai dasar statistik bahwa jumlah sampel minimum adalah lebih besar dari atau sama dengan 30. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah responden dari suatu populasi tahap 2 dapat menggunakan rumus Slovin. Ini rumus Slovin, kemudian keterangannya N sama dengan jumlah sampel, kemudian N besar sama dengan jumlah populasi, E tingkat kesalahan dengan nilai kepercayaan 90%. Uji validitas dan reliabilitas. Syarat alat ukur dikatakan valid apabila koefisien korelasi antara skor item dengan total skor atribut adalah lebih besar dari nilai kritis. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data betul-betul reliable, dalam arti bahwa alat pengumpul data tersebut tetap konsisten untuk mengukur suatu gejala yang sama dari beberapa responden. Pengolahan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dalam kuesioner tersebut terdapat pertanyaan tentang penilaian responden mengenai kinerja dan harapan terhadap atribut-atribut pelayanan yang termasuk dalam 5 dimensi pelayanan berdasarkan metode SERQUAL, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Service Quality atau SERQUAL. SERQUAL skor negatif menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya gap kualitas pada atribut kualitas tersebut. Sedangkan skor positif menunjukkan indikasi kualitas yang cukup memuaskan pelanggan, yaitu IPA, skor pengukuran performansi organisasi sama dengan persepsi kali tingkat kepentingan. Langkah ini mengimplikasikan bahwa semakin besar skor, semakin utama pula prioritasnya. Kemudian pembuatan diagram Cartesius. Diagram Cartesius merupakan suatu bagan yang dibagi atas 4 bagian yang dibatasi oleh 2 buah garis yang berpotongan tegak lurus. Ini penjelasannya. Diagram Cartesius atau dalam penelitian ini yaitu matriks IPA. Ini adalah penjelasan dari diagram Cartesius, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya adalah kesenjangan dan sumbu X-nya adalah tingkat kepuasan. Terbagi menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini penjelasan selanjutnya yaitu kuadran 1 meliputi sangat penting dan tidak puas. Kemudian kuadran 2 yaitu sangat penting dan sangat puas. Kemudian kuadran 3 yaitu kurang penting dan kurang puas. Dan kuadran 4 yaitu kurang penting dan sangat puas. Ini adalah contoh dari penelitian terdahulu. Dapat kita lihat contohnya di sini saya ambil contoh dari atribut nomor 9. Atribut nomor 9 terletak di kuadran 1. Berarti untuk atribut ini dia sangat penting dan tidak puas. Artinya sebenarnya bagi pelanggan atau bagi konsumen atribut ini sangat penting terhadap kualitas pelayanan di instansi tersebut. Tetapi konsumen merasa tidak puas, jadi posisinya berada di kuadran 1. Itulah contoh dari penelitian terdahulu dengan matriks IPA. Kemudian untuk penelitian ini, atribut awalnya saya menggunakan 12 atribut. Atribut awal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 atribut yang diambil dari penelitian terdahulu, namun disesuaikan dengan kondisi di apotek bus. Beberapa atribut yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu ada 2. Yang pertama yaitu Yulia dan kawan-kawan tahun 2016 dengan
Judul Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Apotek dan Tingkat Pengetahuan Konsumen mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian yang Berlaku. Studi kasus di Kota Depok. Kemudian Pangala tahun 2014, Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Apotek di Desa Catur, Tunggal, Depok, Sleman 2014. Jadi, untuk atribut awalnya, saya membuat ada 11 atribut. Ada 11 atribut. 11 atribut ini meliputi: 1. Petugas berpenampilan rapi dan bersih. 2. Ruang tunggu apotek rasakan nyaman. 3. Tempat parkir yang tersedia di apotek. 4. Perhatian khusus apotek saat mendengar keluhan pelanggan. 5. Konsumen merasa nyaman selama menunggu obat. 6. Kecepatan pelayanan obat. 7. Pemberian obat yang tepat. 8. Kelengkapan dan kejelasan informasi obat. 9. Keakuratan petugas dalam pembacaan resep dokter. 10. Harga obat yang wajar sesuai harga eceran yang tertera di kemasan. Dan 11. Fasilitas-fasilitas yang meliputi kursi, TV, AC. Jadi, dari 11 atribut ini sudah mencakup 5 variabel yang terdapat di metode service quality. Untuk posisi penelitiannya, yang pertama, D5 dan Puspitasari 2017 melakukan penelitian tentang analisis kepuasan pelanggan pada bengkel CX Knalpot Semarang dengan metode service quality dan IPA. Kemudian NOR 2016 melakukan penelitian tentang analisis peningkatan kualitas pelayanan mahasiswa Magister Manajemen Teknologi TI Surabaya dengan metode SERQUAL dan Importance Performance Analysis. Yulia dan kawan-kawan tahun 2016 melakukan penelitian tentang kepuasan konsumen terhadap pelayanan apotek dan tingkat pengetahuan konsumen mengenai standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Studi kasus di Kota Depok. Kemudian Winanda dan Srianto 2016 melakukan penelitian tentang analisis kualitas pelayanan restoran cepat saji dengan metode SERQUAL dan IPA. Kemudian Murasidi tahun 2019 melakukan penelitian tentang pengukuran kualitas pelayanan pada Puskesmas Rasojaya dengan metode SERQUAL, IPA, dan Potential Gain Customer Value. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.